Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Sugianti Pratiwisari, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Kangkung, Kabupaten Kendal, akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofi Pemikiran Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Berikut ada 3 pertanyaan pemantik dalam membuat simpulan dan refleksi. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 antara lain, yang pertama, siswa atau murid adalah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan guru. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru karena guru adalah sumber belajar. Yang ketiga, siswa akan mau belajar karena disuruh atau dipaksa oleh guru, antara lain dengan diberi tugas atau PR. Yang keempat, pembelajaran seringkali hanya bersifat satu arah. Siswa hanya mendengarkan, melakukan instruksi-instruksi dari guru, dan mengerjakan soal. Yang kelima, pembelajaran dan materi tidak bervariasi karena berpedoman pada buku paket siswa. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyimpulkan 5 hal berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, tentang pendidikan dan kebudayaan. Yang kedua, kebudayaan itu dinamis. Yang ketiga, guru itu menuntun. Yang keempat, cipta, karsa, dan karya. Yang kelima, pendidikan itu berpihak pada anak. Hal yang berubah dari saya setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro adalah yang pertama, pandangan bahwa siswa itu harus bisa dan menguasai 4 aspek dalam pembelajaran bahasa karena posisi saya sebagai guru bahasa Indonesia. Ternyata siswa itu tidak harus menguasai keempat aspek pembelajaran bahasa, karena bisa jadi siswa itu mahir dalam berbicara, pandai dalam menulis, sukanya menyimak atau membaca. Jadi setiap siswa itu berbeda-beda. Yang kedua, memahami bahwa setiap siswa memiliki kodrat alam, yaitu latar belakang keluarga yang berbeda, sehingga cara pandang kita pada setiap siswa itu tidak boleh sama rata. Yang ketiga, menuntun siswa sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Ada yang unggul dalam kompetensi menulis, ada yang mahir dalam berbicara, dan sebagainya. Yang keempat, bukan hanya mengajarkan materi, namun harus mengedepankan pembentukan karakter dan budaya positif. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dan menyusun evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak. Misalnya dalam saya pembelajaran bahasa Indonesia, ada siswa yang suka membaca, gemar menulis, paham dalam menyimak, dan berani dalam berbicara. Tentu langkah-langkah pembelajaran dan evaluasi yang saya gunakan harus menyesuaikan keberagaman siswa ini. Yang kedua, saya memberi kesempatan siswa untuk bertanya, memberikan tanggapan, saran, refleksi, dan juga evaluasi terhadap keberlangsungan kegiatan belajar. Yang ketiga, berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan mendorong daya kreatif siswa. Pada gambar di bagian bawah ini,
adalah kegiatan pembelajaran. Siswa diminta untuk membawa handphone dan membuat poster digital dengan memanfaatkan aplikasi Canva. Hal tersebut dapat mendorong daya kreatif siswa. Berikutnya adalah pembelajaran berkaitan dengan lingkungan dan kehidupan siswa dengan memanfaatkan lingkungan belajar sebagai sumber belajar. Contohnya pada kegiatan yang sudah berjalan di SMP Negeri 1 Kangkung adalah memilah sampah, membuat pupuk organik cair dengan memanfaatkan sisa sayuran dan sisa buah-buahan. Kemudian setelah panen pupuk organik digunakan untuk menyiram tanaman yang ada di lingkungan sekolah dan juga lingkungan tempat tinggal siswa. Demikian koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.